Baiklah, selamat siang buat saudara-saudara sekalian. Selamat siang. Sangat indah ya berkumpul mendengarkan sebagian dari firman Tuhan kita ya. Baiklah, pasal langsung saja saya mengajak kita semua untuk membuka kitab kita di Ibrani pasal 9 ayat 27. Saya akan bacakan, saudara-saudari harap untuk menyimaknya ya. Ibrani pasal 9 ayat 27. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Sesuai dengan ayat yang saya ambil ini, saya mengambil judul khotbah saya, yaitu penghakiman Allah bagi setiap orang. Berbicara masalah penghakiman, mengapa hal ini menjadi hal penting bagi kita? Penghakiman, kalau kita lihat, tiap-tiap agama percaya bahwa adanya penghakiman di dalam sesudah kehidupan. Memahami tentang penghakiman dengan benar adalah sesuatu hal yang sangat penting, karena pemahaman kita tentang penghakiman akan menentukan bagaimana kita hidup sebelum kita menghadapi penghakiman tersebut. Oleh karena itu, kita akan belajar dua poin besar mengenai penghakiman Allah. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa definisi penghakiman tersebut. Ketika saya searching di Google ya, saya cari-cari di Google, saya lihat di KBBI, penghakiman ialah sebuah tindakan kita dalam menilai orang lain, baik dalam skala standar kita yang subjektif ataupun standar yang objektif. Ternyata setelah saya pelajari, ketika saya menilai seseorang, ternyata saya secara tidak langsung sudah menghakiminya, karena saya memiliki standar saya sendiri. Ketika kita mengaku, oh saya benar, tentu kita sudah menghakimi diri kita, karena kita memiliki standar kebenaran kita sendiri. Dan inilah juga dipakai oleh Alkitab. Ternyata dikit-dikit umum itu pakai Alkitab juga ya. Ternyata contoh dari Alkitab sendiri menyatakan penghakiman ialah sebuah tindakan dari Allah untuk memberi nilai kepada kita dan memberikan sesuatu yang layak bagi kita sesuai dengan standar yang kita lakukan selama kita hidup. Ternyata sangat penting. Ketika kita salah memahami penghakiman Allah, maka hidup kita juga akan menganggap rendah penghakiman. Makanya mulai dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, begitu banyak sekali membahas mengenai penghakiman. Mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Jikalau kita teliti, ternyata penghakiman Allah ini ada dua jenis. Penghakiman bagi orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Kita akan lihat bagaimana bentuk-bentuk penghakiman bagi kedua tipe orang ini. Kita lihat di 2 Tesalonika, kita akan lihat bagaimana bentuknya. Kita masuk poin kedua, bagaimana bentuk penghakiman bagi orang yang tidak percaya terlebih dahulu. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 12. Saya akan baca, saudara-saudari harap menyimak. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya kepada kebenaran dan suka kejahatan. Ternyata Alkitab memberitahu bentuk penghakiman bagi orang yang tidak percaya ialah penghukuman. Kita lihat ketika Allah menciptakan manusia di dalam perjanjian lama, Allah berfirman kepada Adam di Kejadian pasal 17, buah ini jangan kau makan. Ketika kau makan, maka engkau pasti mati. Mati itu bisa didefinisikan sebagai sebuah hukuman. Banyak orang mengira buah bisa buat mati, ternyata tidak. Ternyata ketika Allah berkata jangan kau makan, kalau kita masukkan ada mengindikasikan bahwa ketika kau makan buah ini kau melanggar perintahku. Ketika kau melanggar perintahku, kau memberontak, dan itu bukti sebagai kau tidak percaya kepada. Karena teman saya pernah bilang, menganggap remeh sebuah aturan adalah salah satu bentuk pemberontakan. Ketika kita menganggap remeh, oh Tuhan itu berkata jangan makan,
Tapi kalau di mata kenapa sebegini? Itu sama saja kita ingin memberontak, Tuhan aku tidak mau ikut aturanmu. Maka sangat wajar. Setiap orang yang tidak mengikuti sebuah aturan harus dihukum. Ketika seorang tidak percaya kepada objek yang memberikan sebuah perintah, layak untuk dihukum. Negara sendiri tahu. Setiap orang yang tidak percaya atau tidak mengikuti aturan dari sebuah negara, ada hukum. Makanya kita buat KUHP, kita undang-undang hukum pidana. Ada terjelas pasal sekian, membahas masalah apa, pasal sekian membahas. Begitu juga dengan Allah memiliki standar hukum yang objektif. Tidak ada diskon-diskonannya seperti jual pulsa dan lain-lain. Baru-baru ini saya sangat sedih juga sih waktu melihat hukum di Indonesia. Ada anggota dewan korupsi sekitar 8 miliar. Saya lihat hukumannya, ya 3 tahun. Coba kita lihat orang yang curi pisang 15.000. Waduh, hukumannya 15 tahun, 20 tahun. Ya, dalam pribadi saya berpendapat lebih enak rasanya nyuri uang negara daripada nyuri pisang. 3 tahun lepas daftar lagi. Cuma 5 tahun juga ya kan? Katanya kalau kita misalnya saya terdaftar, saya korupsi 8 miliar. Saya punya 3 tahun, mau aktif 5 tahun. Setelah 5 tahun, salib lagi, daftar lagi, korupsi lagi, gitu terus. Kaya ya kan? Saya mati, anak saya mati. Tapi di dalam pengadilan Tuhan, dalam penghakiman Tuhan tidak pernah memberitahu kita ada promo ya. Tidak pernah, ada promo diskon 70% hukuman. Tidak. Tapi Tuhan bilang bahwa ketika dia menghakimi seseorang, penghakimannya itu adil. Sehingga Ibrani pasal 10 ayat 31 berkata, ngeri benar jatuh ke dalam tangan Allah ya. Kata benar loh, ngeri benar. Kalau kita ke Medan, jangan heran kalau ngeri kali buah katanya kan. Karena kata benar ini sering sekali konsep ini dipakai untuk menyatakan sesuatu yang sangat ngeri begitu. Contohnya ada tabrakan lagu kambing, kalau orang bilang di Medan tuh kayak tabrakan antara mobil dengan mobil, itu lagu kambing, nggak tahu entah dari posisi dari mana. Tuh katanya orang kan ngeri benar, orang umum ya. Tapi kalau orang Medan bilang ngeri kali kan gitu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hal yang lebih ngeri dari hal tersebut, kejadian itu begitu. Sehingga ketika seseorang sudah jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup dalam penghukumannya, maka tidak ada kengerian yang lebih lagi. Bahkan kita tidak tahu standar hukuman yang paling kecil ya, paling ringan dari Allah. Kita lihat aja yang paling yang paling ringan mungkin itu kasus orang kaya. Itu sudah kepanasan katanya. Aduh Bapak Abraham, tolong begini dan begitu. Tapi apa kata Tuhan? Sekalipun engkau bangkit, orang-orang ataupun keluargamu tidak akan bisa diselamatkan. Karena sudah ada saksi dari nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau mereka ingin percaya, mereka baca, mereka pasti percaya. Itu saya rasa yang paling ringan itu, karena cuma merasa panas, haus dan lain-lain, tidak sampai bagaimana begitu kan. Jadi ternyata penghakiman itu sangat seram gitu ya. Jadi pertanyaannya, sudah siap kita dihukum? Tapi gak usah takut. Mungkin kan, juga ya, gak malah aku jadi orang Kristen sekarang penghukuman terjadi. Jangan takut. Ternyata Allah itu punya solusi. Tidak ada sejarahnya seorang ayah yang sangat senang menghukum anaknya. Tidak ada seorang ayah yang senang menghukum anaknya. Begitu dengan Allah. Allah digambarkan sebagai Bapa yang begitu mengasihi ciptaannya, memberikan alternatif. Apa alternatifnya? Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus lepas dari hukuman. Hal itu dikatakan Allah di Kejadian pasal 3:15. Ketika Adam sudah jatuh dalam dosa, Allah telah mengutuk bumi, telah mengutuk tanah, dan lain-lain sebagainya. Allah katakan akan ada keturunan perempuan yang akan membebaskan dari dosa, yang akan menginjak kepala ular. Dan hal itu terus berlanjut sampai Yesus datang, maka penggenapan itu terjadi.
Jadi, setiap orang yang percaya kepada nama Yesus tidak lagi menghadapi penghukuman, melainkan penghukuman tersebut telah diubah menjadi upah atau kemuliaan yang kita dapat. Jadi, bentuk penghakiman bagi orang percaya ialah kemuliaan yang akan kita dapat di surga nanti. Memang penghakiman tersebut bukan hanya bagi orang yang tidak percaya. Penghakiman juga akan dirasakan oleh orang percaya. Tetapi ada perbedaan tersebut. Penghakiman bagi orang yang tidak percaya yaitu berbentuk penghukuman. Sedangkan penghakiman bagi orang percaya adalah berbentuk upah. Sebagaimana kita hidup, sebagaimana apa yang kita lakukan, itu akan menentukan sebagaimana kita nanti akan dimuliakan surga. Coba kita lihat di Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10, kita baca ayat 35. Saudara-saudari harus menyimaknya. Sebab itu, janganlah melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Yang menjadi sebuah pertanyaan, sudahkah kita semua percaya kepada Yesus Kristus? Roma pasal 8 ayat 1 berkata, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus. Kalau tidak ada hukuman berarti ada upah. Sungguh sangat indah ya di dalam Kristus. Dan di sini jelas sekali akan ada orang yang berkata, oh bagaimana kalau orang itu jatuh dalam dosa? Tentu sungguh tidak adil. Kalau misalnya orang jatuh dalam dosa, nggak harus dihukum. Harus diapa dong? Dihukum begitu dan ternyata ada bagian. Ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, dia tidak lantas langsung masuk ke neraka. Melainkan apa 1 Korintus pasal 3. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai 15. Saya akan baca, saudara-saudari. Kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab hari itu akan dinyatakan dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang teruji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Dia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ternyata ada bagiannya. Ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, kerugi enggak? Ya rugi. Ibarat kata gini ya, saya kerja, saya udah lembur, misalnya gaji saya 3 juta, lembur kali 30.000 per jam. Saya lembur tiap hari 2 jam kali 30 hari 60 jam ya. 60 jam kali 30.000 sudah 1.800.000. Tentu ketika saya terlambat, misalnya per menit saya terlambat itu dipotong 100.000, tentu saya akan melalaikan tanggung jawab saya. Tentu saya tidak mau kan? Oh, jam 1.000 kok, berajalah saya terlambat terus. Tentu ketika saya memakai hikmat, ketika saya melakukan sesuatu hal dengan bijak, saya tidak mau rugi. Begitu juga dengan orang percaya. Ketika orang percaya tahu bahwa ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia akan kehilangan upah. Oh, siapa yang mau? Dia tentu akan menghindari. Walaupun kita manusia tidak sempurna, tapi kita akan berusaha. Jadi, kesimpulannya ya, kita telah mengetahui bahwa penghakiman Allah pasti akan datang. Kapan saja, terserah Tuhan. Tapi satu hal yang kita tahu, mari di dalam penghakiman Allah ada harapan. Harapan bagi kita yang percaya, yaitu kita akan hidup bersama Allah. Dan bukan hanya hidup bersama Allah, tapi kita akan menghakimi, memberita bersama dengan Allah. Karena nanti, oleh sebab itu, mari kita renungkan. Sudah siapkah kita menghadapi penghakiman Allah? Jika belum, mari kita persiapkan diri kita. Jika kita adalah percaya, pegang keyakinan kita sampai Tuhan memanggil kita pulang dan pekerjaan kita selesai. Demikian, semangat.